Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang masih tetap berjudul Dendam Sang Iblis yang ditulis oleh Mbak Azahra. Namun kali ini memasuki part yang ketiga yang sekaligus merupakan part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang belum nonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja ya menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Bel sekolah telah berbunyi, tanda bahwa pelajaran akan segera dimulai. Tetapi hari ini adalah jam kosong. Biasanya guru-guru sedang rapat dan tidak ada pekerjaan sama sekali, membuat Celine, Fanya dan Naura merasa bosan dan mengantuk. Fanya meletakkan kepalanya di atas meja, menutup wajahnya menggunakan buku tulis yang ia buka di bagian pertengahan dan mulai memejamkan matanya. Oke, sekarang dia lagi OTW ke alam mimpi, tapi karena tidak ada Gojek, jadi tinggal bus aja. Kemudian teman sekelasnya Fanya yang kini terjatuh lumayan keras dengan kondisi sikutnya yang tergores oleh retakan keramik kelas sehingga mengeluarkan banyak darah pada kala itu. Seketika para murid mulai fokus pada siswi yang baru saja terjatuh. Dia bernama Dinda, teman sekelas Fanya yang tampak sangat lugu, lebih lugu dari Fanya. Fanya membuka matanya dengan spontan saat mulai mencium bau darah segar dari siku Dinda. Celine dan Naura yang tampak peka dengan sikap Fanya segera menyuruh ketua kelasnya untuk mengantarkan Dinda ke UKS. Fanya masih mengendus-ngendus bau darah segar yang keluar dari mulut Dinda. "Fanya, lo mau ngapain? Mau kemana lo?" tanya Naura yang memegang pergelangan tangan Fanya, mencoba untuk menghentikan sahabatnya sebelum para murid mengetahui tentang sikap aneh Fanya sepulang dari pantai yang dianggap keramat oleh para masyarakat di Jogja. Wanita itu segera melepas tangan Naura pada pergelangannya dengan kasar. Dia mencoba untuk keluar kelas mengikuti Dinda dan darah segarnya. Ini adalah persembahan ternikmat untuk para iblis yang menyimpan dendam besar. Lalu kemudian, brak! Wanita itu tampak terpental saat mencoba keluar dari pintu kelas untuk mengikuti Dinda, membuatnya menghantam dinding kelas dengan cukup keras. Rupanya, Ustadz Aji kini tengah mendoakan Fanya agar arwah yang mengganggunya tidak dapat melukai orang lain. Untungnya yang kini ada di kelas hanyalah Celine dan Naura, sehingga tidak ada pun murid yang melihat keanehan si Fanya ini. Wanita itu kini pingsan untuk sesaat. Dia kembali melupakan kejadian yang baru saja dialaminya. Iblis itu memang sangat kuat. Dia dapat merasuki tubuh manusia dan menghilangkan ingatan mereka. Bel istirahat pun kemudian berbunyi. Para murid mulai berhamburan keluar dari kelas mereka menuju kantin. Tapi tidak dengan Karel yang kini tampak pucat karena ia ingin segera pergi ke toilet untuk membuang air kecil. Karel kemudian menghela nafas dengan lega saat keluar dari toilet seraya membenarkan resletingnya. Seorang pria yang kini berjalan melewatinya dengan tatapan kosong dan wajahnya yang tampak pucat. Karel dibuat menganga olehnya yang melintas tepat di depan pria taman itu. Astaga, itu Zaki. Tapi dia kan udah meninggal. Batin Karel yang sangat terkejut untuk apa yang baru dilihatnya. Seketika tubuhnya terasa kaku, bahkan satu langkah pun tidak dapat ditempuhnya. Karel hanya menganga terkejut, dan pria yang tampak seperti Zaki itu kini mulai memanggilkan wajahnya ke arah Karel hanya dengan memutarkan lehernya layaknya burung hantu. Jidat yang tampak hancur dan mata yang terus mengeluarkan darah. Ditambah dengan bau busuk yang hampir membuat Karel itu muntah-muntah. "Karel," panggil Davira yang tidak direspon olehnya. Wanita itu kini menghampiri sahabatnya seraya memeluk dan juga menepuk bahunya. "Woi, lu ngalamun aja sih, kenapa lu?" Karel yang terkejut melihat Davira yang kini tengah berada di sampingnya
perlahan terjatuh dengan lemas. Arwah Zaki yang menampakkan diri telah menguras seluruh energi dari Karel. Karel, lo kenapa? Tanya Davira dengan panik, seraya merangkul pundak sahabatnya. Karel hanya menggeleng kecil, memberikan isyarat bahwa ia tidak apa-apa ataupun ia baik-baik saja. Tetapi tetap saja pria itu belum mampu untuk berdiri pada pijakannya. Gue butuh air nih, lirik Karel. Ya udah gue ambilin sekarang. Lo di sini aja ya, jangan kemana-mana. Davira langsung pergi meninggalkan Karel yang kini tengah duduk di depan toilet pria dengan tergesa-gesa menuju kelas untuk mengambilkannya air minum. Wanita dengan rambut hitam itu kini menyodorkan botol yang berisikan air minum kepada sahabatnya yang telah ia kenal sejak masih di bangku sekolah dasar. Ini pelan-pelan aja minumnya. Iya makasih ya, ujar Karel yang telah meneguk habis air dari Davira. Lo itu kenapa sih sebenarnya? Gue nggak boleh ngomong tentang hal ini ke Davira, yang ada dia malah panik nanti. Batin Karel yang memilih untuk diam saja dan merahasiakannya tanpa harus membuat sahabatnya itu panik. Pulang sekolah nanti kita langsung ke rumah Aileen ya, tutur Karel yang mulai berdiri dengan bantuan dari Davira. Wanita itu hanya mengangguk cepat mengiyakan ucapan sahabatnya. Leo tampak termenung di kantin. Lagi-lagi pria taman itu duduk sendiri tanpa ada orang ataupun seorang pun yang menemaninya. Matanya sedikit terbelalak saat melihat kedatangan Vanya yang kini duduk berada di depannya. Karena kursi yang penuh, jadi terpaksa mereka bergabung dengan Leo yang tampak sendirian. Vanya, lo baik-baik aja kan? Tumben lo nanyain kabar gue. Jawab Vanya dengan menaikkan sebelah alisnya, menatap curiga ke arah Leo. Vanya, lo baik-baik aja kan? Tumben lo nanyain kabar gue. Jawab Vanya yang menaikkan sebelah alisnya menatap curiga ke arah Leo. Pria taman dengan kulit putih itu hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan seraya mengalihkan pandangannya ke arah Zelin yang tampak sedang asik dengan handphonenya. Loh, adiknya Kak Zelin. Zelin terdiam sejenak mendengar pertanyaan si Leo ini. Kini dia menatap pria itu dari ujung kaki hingga kepalanya. Apa kita kenal? Kita kenal? Enggak sih, gue cuma kenal sama kakak lu. Iya, gue adiknya Kak Zelin. Nama kita hampir sama juga, tutur Zelin seraya merapikan rambut dari layar ponselnya. Naura hanya terdiam. Dari tadi wanita itu hanya menatap sekelilingnya. Dia seperti mencari seseorang yang tampaknya tidak ada di kantin tersebut. Vanya menyipitkan matanya saat melihat sahabatnya Naura. Ucapannya yang menepuk pundak Naura. Naura tidak terkejut sama sekali karena dia tidak sedang melamun. Pikirannya masih tetap fokus pada sekitarnya. Kok gue nggak lihat Karel sama teman-temannya ya? Iya, mereka absen mungkin hari ini, timbal Zelin seraya meraih es teh pesanannya yang diletakkan di atas meja. Sesosok wanita kini tampak memerhatikan Karel dan Davira yang tengah berjalan di kantin, mencari-cari meja dan kursi yang kosong untuk mereka tempati. Siapa dia? Batin Vanya. Dia hanya bisa melihat sosok itu dari kepalanya saja yang memang hanya muncul dari balik pohon beringin yang tumbuh di dekat kantin. Sosok itu tampak menggerakkan kepalanya, mengalihkan pandangan ke arah Vanya yang sudah memerhatikannya sedari tadi. Tiba-tiba detak jantung Vanya berdegup dengan cepat. Keringat dingin perlahan membasahi dahinya dan telinga Vanya yang mendapatkan kejutan tidak terduga. Mari berteman. Bisikan halus dan mengerikan ini menggema di telinga Vanya. Dia menghadapkan tatapannya ke arah samping dengan spontan dan kembali menatap ke arah pohon beringin. Wanita itu, kemana dia? Dan suara bisikan yang sama, batin Vanya yang masih dengan detak jantungnya yang berdegup dengan cepat bersaut-sautan dengan suara bisikan yang menggema di telinga Vanya itu. Wanita itu tampak menutup telinganya dengan kedua telapak tangannya. Vanya, lo itu kenapa? Tanya Leo seraya memegang pergelangan tangan Vanya.
Ah, gak apa-apa, gue cuma lapar aja kok, jawab Fanya yang berusaha tampil biasa. Naura kemudian memainkan sedotannya di dalam jus mangga yang ia pesan itu. Iya nih lama banget, gue udah lapar juga. Leo yang berdiri dari duduknya mulai berjalan menuju tempat Davira dan Karel duduk. Entah apa yang sedang ia lakukan hingga tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung pergi meninggalkan Fanya dan teman-temannya. Leo kenapa? Dia cabut gak pamit dulu, atau apa gitu? Ucap Zailin yang berbisik-bisik. Ya gue sih gak peduli, jawabannya singkat seraya memakan pesanannya yang sudah sampai. Kemudian terdengar suara deringan handphone yang berbunyi. Dengan kompak Zailin, Naura, Fanya langsung mengangkat handphone mereka. Yeay, handphone gue yang bunyi, ucap Fanya dan mengangkat telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Siapa? Tanya Naura yang penasaran. Fanya hanya menggelengkan kepalanya. Halo? Halo? Ucapnya dalam telepon. Dia menginginkanmu, jawab seseorang dengan suara serak dalam telepon dan langsung memutuskan percakapannya. Fanya hanya terdiam dengan matanya yang terbelalak mendengar ucapan orang tadi dari seberang telepon. Kenapa? Kok mimik muka lo tiba-tiba panik gitu sih? Tanya Zailin seraya mengusap keringat yang muncul di dahi Fanya menggunakan tisu. Fanya hanya tersenyum paksa seraya menggeleng pelan. Dia tidak ingin membuat sahabatnya itu ketakutan untuk masalah yang sedang ia alami. Bel sekolah berbunyi tanda bahwa pelajaran telah usai. Selin kemudian menunggu Fanya di depan gerbang dengan mobil yang ia bawa tentunya. Hai kak, sapa Selin yang melambaikan tangannya disambut senyuman manis oleh sang kakak. Kak Selin, anterin kalian pulang ya. Kakak mau ada urusan sama Fanya berdua, ucapnya seraya menatap Selin dan Naura. Keduanya hanya mengangguk pelan lalu memasuki mobil untuk segera pulang. Nah, Fanya ini menarik nafas dengan berat melihat kedua sahabatnya yang telah berjalan menuju rumah. Dia menurunkan sedikit kaca mobil seraya menatap langit sore yang tampak menghilangkan matahari dari cakrawala. Selin tersenyum ke arah Fanya, mencoba untuk memberikan isyarat bahwa ia baik-baik saja. Perasaan takut kini menghantui pikiran Fanya. Mobil Selin berhenti tepat di depan rumah Pak Ustadz Haji. Mereka mengucap salam dengan kompak. Selang beberapa detik, pintu pun akhirnya terbuka. Tampak Pak Ustadz yang kini tengah berdiri tegap di ambang pintu dengan tasbih yang ia pegang. Mereka duduk di ruang tamu dengan Selin yang memulai pembicaraan. Pak, jadi ini Fanya, orang yang sudah saya ceritakan kemarin, ucap Selin yang memperkenalkan Fanya. Fanya tersenyum dingin ke arah Pak Ustadz Haji dan disambut ucapan istighfar saat sang Ustadz menatap mata Fanya yang mengisyaratkan kebencian. Suara azan maghrib mulai terdengar. Sayup-sayup takbir mulai berkumandang menyambut malam dengan bacaan doa-doa dan memotong pembicaraan Selin dan Ustadz Haji. Udah azan, kita sholat maghrib berjamaah dulu yuk, ajak istri Pak Ustadz dengan ramah. Selin mengangguk kecil seraya tersenyum dan memutar bola matanya melihat kursi kosong yang tadi diduduki oleh Fanya. Astagfirullah, Fanya kemana? Ucap Selin yang khawatir wanita yang bernama Dijah yang tidak lain adalah istri dari Ustadz Haji kini mulai mengusap lembut rambut Selin. Kita sholat dulu ya, minta perlindungan sama Tuhan. Selin menghapus air matanya yang tiba-tiba menetes. Waktu maghrib yang telah dilalui dengan perasaan panik yang terus memburu Selin tampak jelas dari sorot matanya, menandakan ketakutan yang terpampang nyata. Nak, Bapak tahu di mana Fanya sekarang. Kamu tolong telepon Leo, suruh dia kesini sekarang. Selin mengangguk cepat merogoh handphone dari tas kecil yang ia letakkan di atas meja dan segera menghubungi Leo. Suara mobil yang terdengar seolah memberikan isyarat atas kedatangan Leo. Pria itu turun dari mobil dengan wajah yang sedikit panik. Entah hubungan apa yang ada di antara Fanya dan Leo hingga kehilangan Fanya membuat Leo khawatir.
Assalamualaikum Pak Ustadz, ujar Leo yang mengucapkan salam lalu mencium punggung tangan Pak Ustadz Haji, lalu istrinya. Suara gamelan kini terdengar di telinga Fanya, membangunkan dirinya yang tampak berbaring di bawah pohon besar yang ada di pinggir pantai. Kenapa gue ada di tempat ini lagi ya, di pantai ini lagi juga? Batin Fanya seraya memijat kecil kepalanya yang terasa sedikit berdenyut. Mari berteman. Bisikan itu kembali menggema di telinga Fanya. Bulu kutupnya kini meremang menandakan tingkat ketakutan yang kini ia rasakan. Seketika bayangan hijau yang tampak terlintas dengan cepat di penglihatan Fanya. Suara gamelan dan nyanyian lagu dalam bahasa Jawa kini mulai memenuhi pendengaran Fanya, membuat telinganya terasa sakit. Wanita yang tampak berjalan menapaki air pantai yang tampak mengangkat tubuhnya, tersenyum ke arah Fanya dengan gaun dan selendang berwarna hijau yang ia kenakan. Fanya lantas berdiri dan berlalu menjauh dari wanita yang tampak seperti ratu penguasa pantai selatan yang biasa disebut Nyi Roro Kidul. Ia terjatuh saat kaki terasa menabrakkan sesuatu. Wah! Fanya berteriak histeris saat menemukan jasad yang tampak menyeramkan, dengan mata yang hampir keluar, dengan wajahnya yang terus mengeluarkan nanah, dan belatung kecil yang tampak muncul di situ. Ditambah dengan kondisi tubuh yang penuh dengan lebam, Fanya segera bangkit dan terus berlari hingga dirinya tersadar bahwa kini ia tengah berada di dalam sebuah gubuk kecil yang hanya ditemani oleh nyala api kecil dari lentera yang ditaruh di sudut ruangan. Beberapa murid SMA yang menggunakan seragam kini tampak membuli seorang wanita dengan sadis. Mereka tampak menikmati dosa yang mereka lakukan. Tampak dari mata Fanya, para murid itu membuli teman-temannya dengan meneteskan lilin panas pada wajah wanita malang tersebut. Suara tawa licik dan juga teriakan kesakitan mulai menggema di telinga Fanya, membuat kepalanya terasa sangat sakit. Dia lantas menajamkan matanya dan kini menemukan dirinya yang tengah berdiri dalam barisan orang aneh. Tuhan, aku ada di mana? Gumam Fanya yang mulai menitiskan air matanya karena takut. Orang-orang itu tampak berdiri melingkar di sekeliling Fanya dengan jubah hitam panjang yang ia kenakan, dan seorang wanita dengan pakaian adat Jawa berwarna hijau yang tampak duduk di singgasana. Mereka mengadakan ritual pemujaan tampak seorang anak kecil berusia 7 tahun yang kini terus menangis. Jangan-jangan dia mau dijadiin tumbal, pikir Fanya yang merasa khawatir salah satu dari mereka mulai menyeret anak kecil tidak berdosa itu. Fanya kemudian mengernyitkan dahinya saat melihat wanita yang menarik tangan anak kecil tersebut. Dia wanita yang berada di gubuk tadi, gumam Fanya yang terkejut. Kemudian terdengar suara dari kampak yang kini mengagetkan Fanya dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Saat anak kecil tersebut tampak tidak memiliki kepala lagi, darah yang keluar dari lehernya tampak diteteskan ke dalam gelas yang terbuat dari bambu. Suara tawa yang pecah dan terdengar menyeramkan kini mulai menggema di setiap ruangan, memberikan ketakutan tersendiri di dalam diri Fanya. Wanita itu mempersembahkan darah anak kecil itu, yaitu anak kecil yang malang tersebut, dengan sang ratu pantai selatan. Fanya terjatuh, benar-benar sangat lemas melihat pemandangan mengerikan tersebut. Ada rasa bersalah yang menghantui dirinya. Fanya kembali menemukan dirinya yang terkulai lemas di bibir pantai dengan kondisi yang basah. Fanya terbangun dengan terbatuk seperti tersedak air. Ia mulai menjauh dari bibir pantai yang tampak menyeramkan. Hai teman, suara yang berbisik di telinga Fanya membuatnya terlonjak dan segera berlalu menjauh dari pantai. Sembari menatap pekat malam yang mencekam dengan jalanan sepi yang dipenuhi oleh kabut putih, Fanya berlari tidak tentu arah. Pelayan rambut serasa kapas terus menyapa punggungnya. Apapun yang penting, dia bisa menjauh dari pantai keramat tersebut. Dan oksigen dalam paru-paru Fanya seperti habis terkuras. Hembusan nafas yang terengah-engah kini menindas senyap
dalam ketakutan yang memburu. Ia memandangi pantai dari kejauhan, rasa yang ambigu, dan nyala lampu dari lentera yang ia bawa dari gubuk kecil tersebut seolah tidak sanggup menjangkau pekatnya malam. Setitik asa yang muncul diiringi oleh gemercik air hujan yang membasahi pijakannya. Senandika yang kini menjadi harapan untuk keselamatan Cakrawala perlahan memperlihatkan bulannya yang tampak menghiasi gelapnya malam dalam ketakutan yang memburu. Alunan gamelan yang kian terdengar bersamaan dengan munculnya sosok iblis pendendam yang kini tampak berdiri di hadapan Fanya, memperlihatkan wajahnya yang hancur dengan darah yang terus mengalir dari kelopak matanya. "Apa yang kamu mau?" tegas Fanya dengan suara gemetar. Iblis itu mendekati Fanya hingga membuat tubuhnya sedikit lemas. Fanya tidak lagi bisa mengangkat kakinya yang saat ini terasa sedikit berat. Iblis itu memang hilang diikuti dengan suara gamelan yang perlahan mengecil hingga meninggalkan keheningan. Sorot cahaya mobil kini tampak menyinari tubuh Fanya dan kemudian brak, gadis itu terjatuh tepat di depan mobil. "Fanya!" teriak Leo yang langsung menghampiri Fanya. Dalam rintikan air hujan yang perlahan membasahi tubuh, Pak Ustadz Aji kemudian mulai melafalkan ayat kursi dengan Selin yang ikut membaca ayat kursi. Dersik angin mulai mengenai sang ustadz yang kini tampak fokus melafalkan bacaannya. "Ah!" suara teriakan mulai terdengar memecah kesunyian dalam malam hari itu. Fanya membuka matanya dengan spontan membuat Leo sedikit terkejut. Wanita itu tampak mencekik leher sang ustadz dengan kuat, membuatnya kini tampak sulit bernafas. "Fanya, lepasin!" Tubuh Selin terpental hebat saat hendak melepaskan cekikan Fanya pada leher Ustadz Aji. Bulan kini tampak memperlihatkan seluruh bentuknya, membuat mata Fanya terasa sedikit silau akibat pantulan dari cahaya bulan. Dia mendadak melepaskan cekikannya, melihat ke arah bulan purnama dengan senyum yang mengembang. Lantunan ayat mulai menggema di telinga Fanya yang kini tengah dirasuki oleh iblis. Dia terus berteriak histeris seraya menutup telinga dengan kedua tangannya. "Alhamdulillah," gumam Ustadz Aji saat iblis itu telah keluar dari tubuh gadis malang tersebut. Fanya kini terlelap dalam tidurnya. Suara dengkuran yang terdengar seolah memberi isyarat akan rasa lelah dalam malam yang terasa panjang. Mereka memandangi Fanya sejenak, lalu kemudian mulai membuka pembicaraan. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Pak Ustadz Aji seraya menatap satu persatu orang-orang di sekitarnya. Selin memainkan ujung bahunya, lalu mengangkat kepalanya dengan wajah cemas yang tersirat jelas. "Jadi gini Pak, kemarin Fanya ke pantai Parangkusumo dengan anak-anak yang biasa membuli dia di sekolah." Gadis itu menghela nafas sebelum melanjutkan ceritanya. "Tadinya saya sama Naura ngikutin dia Pak. Pas kita udah sampai di pantai, kita lihat Fanya yang lagi dibully sama anak-anak itu." Naura memotong pembicaraan seraya menaruh tangannya di atas telapak tangan Selin. Setelah dari pantai, kejadian-kejadian aneh mulai muncul, tuturnya dengan singkat. Pak Ustadz Aji menghela nafas seraya mengucap istighfar berkali-kali. Malam yang tadinya terasa damai kini kembali mencekam. Iblis itu terus menghantui Fanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Suhu mulai terasa dingin. Selin bergidik ngeri seraya memegang tengkuknya. Ia seperti merasakan ada seseorang yang baru saja melintas di belakang saat hendak membuka kulkas. Astagfirullah, Selin berucap istighfar saat tidak menemukan sosok bayangan yang tadi melintasinya. Suara gamelan yang tadi didengarnya saat mencari Fanya kembali hadir, menghantui telinga Selin dalam bait nada yang terdengar begitu menyeramkan. Selin lalu segera mengambil sebotol air dan menutup kulkas dengan segera, berjalan ke arah ruang tamu dan tampil seolah tidak terjadi apapun kepadanya. "Kak, kamu kenapa Kak?" tanya Leo yang melihat Selin berkeringat padahal suhu sedang terasa sangat dingin. "Dia datang,"
ucap Pak Ustadz dengan tiba-tiba dan memecahkan keheningan. Dia datang, mungkin kita memerlukan pertolongan. Seluruh mata kini menatap ke arah sang Ustadz yang tampak sedang serius dengan apa yang dibicarakan. Kemudian, mata pisau yang tajam hampir saja mengenai telinga Selin. Jantungnya mulai berdegup dengan kencang berirama dengan suara angin yang terdengar. "Fanya," ucap Leo yang terkejut saat mengetahui bahwa wanita yang melemparkan pisau ke arah Selin adalah Fanya. Wanita itu mengernyitkan dahinya menatap satu persatu ke arah orang-orang yang ada di ruang tamu, dan kemudian menajamkan tatapannya ke arah sang Ustadz yang kini tengah mengucap zikir. "Pegang dia," pinta Pak Ustadz kepada Leo dan segera melakukan bacaannya dengan kusuk. Iblis tersebut berteriak histeris menahan panas dari lantunan ayat yang terdengar. Suasana menjadi sangat hening saat Fanya mulai terjatuh. Dia menundukkan kepalanya seraya menahan isak tangisnya. Suara itu terdengar lirih dan menyeramkan. Dia kembali mengangkat kepalanya dan tertawa. "Hahaha, mereka harus mati. Pokoknya mereka harus mati," ucapnya yang disambut oleh asap hitam yang mengepung ruangan kecil tersebut membuat penglihatan tampak kabur. Kemudian suara batuk yang terdengar karena asap tersebut yang masuk ke tenggorokan. Mereka mengalihkan asap dengan mengipas tangannya seraya membuka mata dengan perlahan. "Astagfirullah, Kak Fanya kemana?" ucap Naura yang terkejut. Gemerisik dedaunan menambah suasana cekam dalam malam yang telah menampakkan kesunyian. Arwah yang kini menjelma menjadi iblis dengan berselimutkan api dendam itu mulai mendatangi Davira. Sementara Davira kini tengah tertidur dan mulai menarik selimutnya hingga menutupi kepala. Saat suhu ruangan turun, seolah mencekam erat dirinya dalam kedinginan. Suara dari engsel pintu yang terdengar bagi memberikan isyarat akan kedatangannya. Jiwa Fanya kini tidak lagi bersamanya. Iblis itu mulai mengambil alih tubuh Fanya. Ia menatap Davira yang kini tampak menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Tatapan kebencian yang terlihat jelas dari sorot matanya. Wanita itu kemudian membalikkan tangannya, mencari posisi tidur senyaman mungkin saat dingin mulai mengikat erat rusuknya. Mata Davira membola pada kala itu saat melihat penampakan mengerikan di samping. Ia tampak seperti Fanya dalam bentuk iblis saat sorot matanya mengeluarkan darah, juga dengan dahi yang terus menyebarkan bau anyir. "Wah!" Davira berteriak histeris dan beranjak pergi dari kasur, berlari menuju kamar ibunya yang tidak jauh dari kamarnya. Sementara Karel yang tengah tertidur di ruang tamu dikagetkan oleh jeritan Davira yang begitu nyaring. Karel memang sengaja menginap di rumah Davira karena ia takut akan terjadi hal buruk pada sahabatnya. "Kamu kenapa?" tanya Mama Davira yang bersamaan dengan Karel saat Davira mengetuk pintu kamar wanita bernama Wati tersebut. "Karel, gue takut. Tadi ada dia," ucap Davira yang menangis dalam pelukan Karel. "Kamu cuma mimpi kali," ucap Wati yang berusaha menenangkan putrinya. Iblis itu kembali muncul dari balik tubuh Wati, membuat putrinya berteriak histeris saat melihat ke arahnya. "Mama!" Wati segera memalingkan pandangannya membelakangi Davira dan Karel. Iblis itu mengempaskan tubuh wanita hingga membuatnya membentur sudut kamar dengan kuat dan mencekik leher Davira seraya tersenyum licik. Karel pada saat itu berusaha menolong Davira, tetapi kakinya terasa sulit untuk digerakkan, dan Wati kini tampak pingsan karena dirinya terbentur dinding dengan keras. Selin, Naura, Seilin, Leo, dan Pak Ustadz Aji menerobos masuk ke rumah Davira dengan mendobrak pintunya. Pak Ustadz Aji ini dapat mengetahui keberadaan Fanya melalui mata batinnya. "Di atas," ujar Leo seraya berlalu pergi menyusuri tangga saat mendengar suara jeritan dari Davira yang disusul oleh tawa licik dari sang iblis. "Lepaskan, lepaskan," pinta sang Ustadz tanpa rasa takut. Iblis itu mulai mengalihkan pandangannya pada sang Ustadz
seraya mengancam jangan mendekat atau dia akan mati. Sang ustadz mulai mendekat secara perlahan. Lepaskan dia dan aku akan membantumu. Bodoh kamu, kau pikir aku percaya? Apa kau ingin Tuhan membakarmu saat aku membacakan ayat-ayat suci ini? Ancam sang ustadz. Sekelumit kenangan di masa lampau saat ia masih duduk di bangku SMA pun hadir tidak diminta. Namun tidak ada air mata, meski luka, trauma masih betah mengusik dalam batinnya. Seakan-akan aura hitam pekat itu telah melingkupi hatinya. Iblis itu meneteskan air mata yang tampak merah seperti darah melepaskan cekikannya pada Davira yang kini terkulai lemas seraya memegangi lehernya. Tanya wanita ini, ucap sang iblis yang menghilang dan meninggalkan tubuh Fanya. Fanya pingsan dalam perasaan lelah yang memburunya, membuat nafas terengah-engah pada kala itu. Fanya, lo itu kenapa sih? Lo gak apa-apa kan? Tanya Leo panik seraya menghampiri Fanya yang berusaha berdiri. Wanita itu hanya menggeleng pelan menatap samar ke arah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian brak, ia mendadak pingsan saat sakit kepalanya mendadak menyerangnya. Aroma yang menyengat dari minyak kayu putih mulai terasa dalam penciuman Fanya. Dia mulai tersadar dalam pingsannya saat waktu telah menunjukkan pukul 10 pagi. Di mana? Tanyanya dengan singkat, sembari menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang tempat ia tidur pada kala itu. Lo ada di rumah gue, ucap Davira, seraya tersenyum dengan Karel dan Aileen yang tampak berdiri di sampingnya. Fanya menganggap tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Senyuman tulus untuknya yang tampak jelas dari orang yang biasanya mengusiknya di sekolah. Maafin kita ya untuk apa yang pernah kita lakuin ke elu, ucap Aileen seraya menaruh telapaknya di atas punggung tangan Fanya. Fanya mengangkat kedua alisnya tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kita sadar kita jahat sama lo, dan kita harap lo bisa maafin kita, lanjut Davira dengan wajahnya yang tampak memelas diikuti oleh anggukan kecil dari Karel. Iya gak apa-apa kok, gue maafin kalian. Dengan kalian baik ke gue, itu udah cukup, ucap Fanya singkat seraya tersenyum. Mereka berpelukan dalam tangisan haru yang menyelimuti ruang kamar Davira. Polisi mulai mendatangi pantai keramat tersebut menemukan jasad yang hanya tinggal tulang belulangnya saja. Fanya telah menceritakan kronologis cerita dari kematian wanita yang sempat menjelma dalam bentuk iblis. Ia berdiri di bawah pohon rindang yang ada di pantai seraya melihat ke arah bibir pantai dan Fanya tersenyum saat melihat arwah yang dulu merasukinya tersenyum bahagia dan menghilang bersamaan dengan hembusan angin yang benar-benar terasa sejuk. Dan gini cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak dari part pertama sampai part akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh, dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Dan terima kasih pula atas support kalian selama ini. Sekian, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.